Kalau di sini kita sih yang kita tawarkan sih masih hutan yang bagus. Dan kalau untuk satwa mungkin yang bisa dapat kita temui gitu, yang sering kita temui mungkin orangutan gitu. Kalau yang lain gajah liar mungkin ada beberapa waktu-waktu tertentu juga, karena dia mungkin ada musimnya gitu kan. Ya kalau di sini masih banyak sih satwa sebenarnya, kayak harimau misalnya kan. Kalau primata itu sendiri juga gibbon, gitu. Beruang juga masih ada. Tapi memang semua itu satwa liar gitu kan, jadi kita nggak bisa memastikan itu selalu bisa ketemu gitu kan. Aras Napal. Secara administratif pemerintahan, dusun ini terletak di Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Langkat, Sumatera Utara. Aras Napal memiliki bentang alam yang indah dengan ekosistem Taman Nasional Gunung Leuser. Kawasan ini dulunya adalah areal pertambangan hutan yang sudah dibebaskan Kementerian Kehutanan dari masyarakat dan kemudian dijadikan kawasan konservasi. Hutan di wilayah ini masih terjaga dan menempati tanah seluas 242 hektar hingga dijuluki sebagai Aras Napal 242. Berbatasan langsung dengan Taman Nasional Gunung Leuser menjadikan wilayah ini sebagai jelajah harimau Sumatera. Bentang alam yang relatif datar juga menjadikannya hunian nyaman bagi gajah Sumatera. Di tahun 2015, Aras Napal 242 terkenal karena unit patroli gajahnya. Pelibatan satwa gajah dalam kegiatan patroli menjadi sarana efektif dalam mengedukasi masyarakat tentang pelestarian satwa liar dan habitatnya. Setelah lesu pada masa pandemi, masyarakat dusun Aras Napal ingin mengembalikan kejayaan ekowisata mereka lewat peran kelompok sadar wisata. Nama saya Nursal, saya selaku Ketua Kelompok Sadar Wisata Aras Napal yang berada di Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat. Pokdar Wisata Aras Napal ini dibentuk sebenarnya sudah cukup lama, di tahun 2016, dan kebetulan saya sendiri juga yang menginisiasi terbentuknya kelompok sadar wisata Aras Napal ini. Tapi setelah ditinggalkan, rasanya kita sayang gitu, kita udah terlanjur cinta juga dengan lokasi ini gitu kan, makanya kita bentuk kelompok sadar wisata Aras Napal. Memang kita sebenarnya awalnya lebih mengiming-imingi sih dengan masyarakat itu, ini bagusnya untuk wisata, karena kalau kita cerita ini untuk konservasi, mungkin bagi masyarakat juga kurang tertarik, apa sih itu konservasi, untuk apa hutan ini. Makanya kita lebih, yuk kita bentuk wisata, mungkin mereka juga lebih tertarik gitu. Tapi kalau untuk kunjungan tamu mungkin seperti lebih mundur gitu Bu ya. Karena memang dulu karena dikelola NGO mungkin ada banyak pengunjung kemari, atau itu tamu dari lembaga itu sendiri atau dari mana, tapi sering datang orang kemari. Tapi setelah itu malah lebih sepi gitu kan. Dan kita itulah berharap dengan kawan-kawan tempat ini bisa ramai kembali gitu kan, seperti yang dulu. Di awal kita membentuk kelompok sadar wisata Aras Napal ini, kita ajak teman-teman masyarakat di dua dusun ini, Dusun Aras Napal Kanan dan Dusun Aras Napal Kiri, untuk bergabunglah kita, cerita-cerita sih awalnya gitu kan, gimana kalau kita bentuk ini kelompok sadar wisata Aras Napal. Dan kebetulan saya lihat juga beberapa teman-teman yang di sini memang mempunyai semangat yang sama, keinginan yang sama, makanya jadinya kami bentuk waktu itu. Bagi wisatawan minat khusus seperti petualang dan pecinta alam,
Aras Napal adalah surga yang memberi ketenangan. Berkemah di alam terbuka, menunggang gajah, menjelajah hutan, pengamatan orangutan dan burung adalah beberapa kegiatan utama wisata lingkungan di kawasan ini. Upaya menghidupkan kembali ekowisata Aras Napal 242 didukung oleh pemerintah melalui BKSDA, Balai Besar TNGL, dan Yayasan Ekonomi Lestari. Lewat kegiatan familiarization trip yang diikuti generasi muda, pengusaha, dan komunitas pemandu wisata. Dari Medan, perjalanan ke Aras Napal ditempuh sekira 2,5 jam perjalanan menuju Desa Bukitmas, Besitang Langkat. Perjalanan dilanjutkan dengan jeep menuju Dusun Aras Napal dengan jalan tidak beraspal dan ditempuh sekira 45 menit. Terima kasih. Saya perkenalkan, nama saya Lembang Hutasoid. Saya Polhut, kebetulan mendapat tugas sebagai kepala resort di Sebetung, di Balai Besar Taman Nasional Gunung Loser. Saya baru bertugas di sini di TNGL khususnya kurang lebih hampir 18 tahun. Adapun tugas dari staf TNGL, salah satunya itu patroli. Selain patroli, kita juga melakukan monitoring terkait satwa, kemudian juga kita koordinasi, terlebih lagi kita sosialisasi terhadap masyarakat apa dan fungsi daripada TNGL tersebut. Kita juga membantu mengembangkan ekowisata yang ada di desa-desa yang berbatasan dengan kawasan TNGL. Karena kita anggap ekowisata itu adalah salah satu solusi untuk mengatasi masyarakat tidak melakukan aktivitas di dalam hutan. Intinya tidak melakukan perusakan di hutan. Jadi kalau seandainya wisata berkembang di satu daerah, itu bisa membantu ekonomi juga daripada masyarakat sekitar. TNGL, luas seluruh TNGL berada di 2 provinsi, Aceh dan Sumatera Utara, kurang lebih hampir 830.000 hektar. Dan sudah ditetapkan pada tahun 2014, sesuai dengan SK 4039. Jadi TNGL itu sudah ditetapkan, yang sebelumnya memang ditunjuk pada tahun 80 dengan luasan kurang lebih hampir 700.000 hektar. Di 2014 sudah ditetapkan dan wilayahnya kurang lebih untuk wilayah Sumatera Utara sekitar 125.000 hektar. Kalau tidak salah saya, dan kemudian sisanya di wilayah Aceh. Ya, kita di sini di bidang 3, pengelolaan Taman Nasional. Kebetulan wilayah Resor Sebetung ini masuk di seksi wilayah pengelolaan wilayah 6. Kegiatan night trekking atau jelajah hutan di malam hari menjadi kegiatan seru yang tidak dilewatkan wisatawan. Pada momen ini, mereka mengamati reptil, serangga, dan hewan nokturnal lainnya. Ya, itu makanya kita selalu terus ke lapangan. Tujuannya salah satunya itu mengedukasi warga bahwa pentingnya Taman Nasional itu sebagai hutan terakhir dari hutan yang ada di seluruh Indonesia ini. Karena hutan konservasi bukan lapisan terakhir daripada hutan. Jadi kalau tidak kita jaga, ya kemungkinan karena akan terjadi ya bencana yang lebih besar. Karena seingat saya dulu 2006 pernah terjadi banjir bandang di sini kan. Nah, makanya kita selalu berupaya bagaimana masyarakat itu tidak merusak hutan. Boleh dimanfaatkan dengan cara yang lestari, tapi semua dengan aturan gitu. Makanya ekowisata lah salah satunya. Bisa menghidupin masyarakat yang dengan metode simbiosis mutualisme, hutannya diuntungkan, masyarakatnya juga diuntungkan gitu. Jadi kita selalu berusaha itu, baik secara person ataupun kadang kita sosialisasi dalam bentuk kelompok atau kita bantu dari sisi yang lain gitu kan. Itu tetap akan kita lakukan. Yang penting masyarakat itu paham dan mengerti serta sadar bahwa pentingnya hutan itu
juga berguna bagi kehidupan manusia saat ini, terutama satwa-satwa juga yang ada di dalamnya juga penting, nilai ekonomis dan nilai kehidupan yang lain. Mungkin itu, Mbak. Memang kalau untuk paket wisata ini kami hanya masih seperti kegiatan hari ini juga. Mungkin kita datang di sini camping, kebetulan kita esokan harinya trekking dan kita bisa pulang dengan cubing gitu kan. Tapi kalau untuk biasanya juga kami mendampingi gitu kegiatan-kegiatan dari sekolah, seperti misalnya kayak kegiatan universitas, mungkin ada beberapa kali di sini dari USU misalnya waktu itu kegiatan. Mungkin kalau di sini kita sih yang kita tawarkan sih masih hutan yang bagus, dan kalau untuk satwa mungkin yang bisa dapat kita temui gitu, yang sering kita temui mungkin orang hutan gitu. Kalau yang lain gajah liar mungkin ada beberapa waktu-waktu tertentu juga, karena dia mungkin ada musimnya gitu kan. Ya kalau di sini masih banyak sih satwa sebenarnya, kayak harimau misalnya kan. Kalau primata itu sendiri juga gibbon, beruang juga masih ada. Kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser ini juga menjadi habitat rusa, beruang madu, babi hutan, kijang, dan orangutan. Di dalam hutan kita juga dapat menemukan jejak satwa gajah, beruang, bahkan harimau Sumatera. Para pendaki juga dapat mengamati gerak-gerik orangutan Sumatera. Baik, tadi ada yang mempertanyakan apa aja yang sudah terekam di kamera trap kita di sini. Pertama, kita sudah menemukan kijang dan rusa yang cukup banyak di sini. Terus kemarin kita ada ketemu anjing liar, tapi itu belum positif karena hanya terdapat 1 kali foto. Mungkin nanti bisa kita ketemu yang foto bagusnya baru kita bisa jelaskan, tapi kita belum asumsikan kalau itu memang benar-benar ajat anjing hutan itu. Sejauh ini sejak tahun 2000 ke 2012 itu sudah sampai dengan tahun ini sudah kurang lebih 30 lebih individu, baik jantan dan betina dan juga ada anak. Jadi ada penambahan juga orangutan karena ada beberapa, kalau tidak salah ada 3 individu anak tambah di sini. Tapi memang yang selalu termonitor, yang teramati setiap bulannya itu kurang lebih 10 individu. Jadi ya bisa saja dia menyeberang ke sana kemari kan gitu kan. Tidak semua bisa teramati karena itu juga kita lakukan dengan kerjasama rekan-rekan dari YEL. Jadi setiap hari dilakukan pengamatan mulai dari subuh sampai dengan, artinya mulai dari subuh itu mulai dari sebelum dia bangun sampai dia akhirnya tidur lagi. Jadi itu yang dilakukan di stasiun riset. Jadi ini kita menemukan cakaran. Kita belum bisa memastikan kalau ini beruang madu atau HS, karena kalau kemungkinan besar di HS karena cuma ada segini. Kalau tinggi seperti ini itu kaki depan sampai situ dia cuma tidak menaik seperti itu. Tapi kalau beruang dia ini seperti ini bisa sampai terus ke atas, dan dia untuk pindah ke cabang berikutnya, pohon berikutnya. Selain menjaga kawasan hutan dan sekitarnya, kelompok Sadar Wisata Aras Napal juga merawat sebuah makam di tengah hutan yang diduga tokoh agama atau masyarakat di zaman dahulu. Belum ada informasi yang jelas tentang siapa yang dimakamkan di sini, karena tidak ada catatan sejarah yang dapat dijadikan bukti kuat. Namun, warga meyakini ini adalah makam tokoh besar dan dijadikan salah satu tempat ziarah. Selain itu juga kita punya wisata religi. Ada makam Keramat Sekundur. Nah, lokasi yang akan kita jalani besok itu salah satu
masuk zona. Jadi TNGL itu dikelola berdasarkan zonasi. Nah, zona yang kita akan lalui besok itu zona pemanfaatan, yang dimana di dalamnya boleh dilakukan pemanfaatan terutama, tapi khususnya ekowisata. Jadi kita bisa kembangkan ekowisata dengan masuk ke dalam kawasan dengan membayar permit. Jadi itu terkait pengelolaan wisata yang akan coba kita kembangkan di sini. Karena ini setahu saya sejak 2006, sebelumnya ini adalah UPG, unit patroli gajah, yang dimana gajahnya berpatroli, tapi beberapa tahun kemudian ditarik, jadi ini sepi. Tapi sempat dulu di sekitar sini juga ada wisata, tapi wisata sungai. Sempat berjalan kemudian vakum lagi. Nah, ini sekarang coba kita kembangkan, kita bantu masyarakat sini untuk mengembangkan ekowisata di sini. Walaupun ya memang pelan, ya sudah begitu mungkin apanya, tidak bisa instan gitu kan. Jadi prosesnya harus ya bertahap. Kalau untuk saat ini memang kalau untuk, karena kita kan masih membangun juga ini Bu kan. Jadi belum terlalu berdampak dengan masyarakat sih sebenarnya. Cuma memang ke depannya kita harapkan ini bisa berdampak untuk ekonomi masyarakat di sekitar sini. Kalau untuk saat ini memang tamu kita masih satu-satu lah ya kan, bisa kadang ada kadang enggak. Jadi mungkin ya bisa juga kita manfaatkan, misalnya seperti tadi transportnya kita pakai, nah, gitu juga dengan masyarakatnya yang bekerja di sini juga, tapi masih belum rutin lah Bu, gitu. Belum terlalu berdampak sih untuk saat ini. IAL juga salah satu mitra kita karena kan bekerja sama dengan kita, jadi perannya itu sangat membantu kita sekali dalam membantu pengembangan ekowisata sini. Jadi artinya butuh keterlibatan semua pihak. Bukan hanya dari kita, kami dari TNGL, bukan dari NGO juga. Baik pemerintah, kabupaten, kecamatan, segala macam itu juga harus saya kira bergandeng tangan untuk membantu di sini. Karena tujuannya kan tujuan mulia ya sebenarnya kalau menurut saya. Karena kita menjaga hidupan liar sama aja kita menjaga diri kita sendiri, kalau saya berprinsip. Nah, makanya perlu keterlibatan semua pihak dalam upaya mengembangkan ekowisata sini. Untuk kehidupan kita juga, untuk membantu ekonomi masyarakat juga. Sungai Besitang yang berbatasan langsung dengan Dusun Aras Napal juga dijadikan salah satu objek wisata river tubing atau susur sungai. Setelah menjelajah hutan loser, wisatawan akan kembali ke perkemahan lewat jalur sungai. Kalau tantangannya sebenarnya karena kita mengelola ini dengan kelompok masyarakat itu Bu ya. Beda dengan mungkin dengan pemodal gitu kan. Kalau yang saya rasakan sebenarnya mengelola wisata ini harus dua yang dibangun kalau di kelompok ini kan. Yang pertama mungkin membangun karakter masyarakatnya itu sendiri juga kan. Itu yang mungkin yang lebih berat daripada membangun atau memperindah lokasi wisatanya gitu kan. Karena namanya masyarakat mungkin beda-beda pemikiran Bu kan. Ya kalau memang beberapa pengunjung di sini yang selalu dikeluhkan jalan sih. Cuma kita ya memang nggak tahu juga dari dinas lah ya, pemerintah setempat gitu kan. Kalau saya optimis Bu, ya. Kita bisa ke depannya bisa maju ya, mungkin karena keoptimisan dan keikhlasan kita dengan kawan-kawan juga. Ya alhamdulillah juga nanti ada juga pihak-pihak luar yang mendukung kita gitu kan. Kalau bagi masyarakat, terutama kelompok yang bergabung di Sadar Wisata Aras Napal, kami dari TNGL berharap semakin semangat, semakin kompak, dan semakin komitmen. Jadi memang itulah dinamika di dalam pengelolaan wisata. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Butuh proses semuanya. Contoh halnya Tangkahan. Itu dari tahun 2000 juga berproses mereka. Jadi tidak serta-merta bisa langsung jadi, tidak. Memang dengan sebenarnya seperti saya bilang tadi, dulu ya sudah berkembang, vakum. Nah kemudian ini mulai galak lagi. Ya saya harap bisa masyarakat di sini juga bisa bertahan. Semua butuh waktu, butuh pengorbanan, baik waktu, tenaga, dan materi gitu. Memang itu yang harus diterima. Tapi kita akan
kita akan menikmatinya setelah beberapa tahun kemudian kan gitu. Jadi kalau harapan saya, harapan kami TNGL, terutama masyarakat di sini, mari kita bersama-sama menjaga kelestarian alamnya sehingga bisa memberikan manfaat yang terbaik buat kita, terutama dalam pengelolaan ekowisata. Setahu kami, Aras Napal ini dulu pernah berjaya, pernah menjadi target kunjungan wisatawan untuk kawasan ekowisata, tetapi setelah pandemi, memang di mana-mana daerah itu dilarang untuk dikunjungi karena dianggap masa itu adalah cukup berbahaya. Nah, sekarang coba dibuka kembali Aras Napal untuk dijadikan sebuah kawasan ataupun destinasi ekowisata untuk melengkapi destinasi yang ada di Sumatera Utara. Dan ini kalau kita bicara Aras Napal, ini memang benar-benar kawasan ekowisata yang punya potensi yang luar biasa, yang mana Aras Napal ini harus diangkat ke permukaan karena banyak orang yang sampai hari ini belum mengenal apa itu Aras Napal, di mana lokasinya dan apa saja yang ada di dalam kawasan Aras Napal. Ternyata setelah kami hadir kemari, kami lihat potensinya luar biasa. Mereka ini punya hutan tropis yang masih boleh dikatakan asli, dan kita sudah melakukan trekking kemarin kurang lebih ada 3 jam lebih agar kawasan ini terus dijaga, terutama dari pengelola yang mengatasnamakan Pok Darwis, kelompok sadar wisata, yang tidak boleh berhenti walaupun sekarang tamu yang berkunjung kemari belum banyak, tapi harus terus beraktivitas, harus terus munculkan kreativitas karena tempat ini sangat menjanjikan. Kalau mimpi saya untuk daerah ini yaitu hutannya tetap terjaga, wisatanya maju, dan masyarakatnya bisa merasakanlah manfaat wisata itu dengan peningkatan ekonomi. Kalau untuk saat ini upayanya sih masih sebatas inilah Bu, kita menjaga di sini. Ya alhamdulillah karena kita memang dengan masyarakat lokal di sini, jadi mungkin orang yang ada keinginan untuk merambah atau berbuat seperti illegal logging di dalam kawasan ini mungkin agak segan juga, karena memang yang menempati lokasi mengelola wisata ini masyarakat setempat gitu kan, lebih ke sosialisasi gitu aja. Tapi harapannya banyak dikunjungi tamu-tamu asing ya, banyak dikenal nggak hanya di dalam negeri tapi juga dikenal di luar negeri. Lingkungan itu sebenarnya diri kita sendiri. Karena apapun ceritanya, kalau kita menjaga diri kita sendiri berarti juga kita menjaga lingkungan. Yang di luar daripada Aras Napal hendaklah juga menghargai lingkungan yang ada. Karena hutan adalah tempat kita terakhir bisa menikmati suasana di kehidupan liar. Jadi bagi masyarakat yang ingin berwisata, mari kita berwisata ke Aras Napal. Mari kita sama-sama menjaga kebersihan Aras Napal ataupun kawasan TNGL. Dan sama-sama kita menjaga lingkungan baik di hutan ataupun di sekitar rumah kita.